Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari Engkau, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, akan saya bacakan surat Gembala Ardas 2024 bagi umat Katolik Keuskupan Surabaya, tahun menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, hendaknya dibacakan di semua gereja dan kapel di wilayah Keuskupan Surabaya pada hari Misa Minggu, Sabtu atau Minggu tanggal 30 dan 31 Desember 2023, nomor 355 garing G111 GX11 garing 2023. Para romo, suster, bruder, frater, katekis, dan saudara sekalian umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, masih dalam suasana duka yang mendalam sehubungan dengan berpulangnya Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono ke pangkuan Bapa di surga, maka dalam doa dan restunya kita tetap konsisten meneruskan cita-cita beliau dalam mengembalakan umat di Keuskupan Surabaya seperti yang telah dirumuskan dalam arah dasar. Dalam kerangka hidup berlingkungan serta memperkuat murid Kristus mengembangkan persekutuan, pada tahun 2024 kita diajak untuk menghidupi gereja Katolik yang satu, kudus, katolik, dan apostolik.
Hal tersebut merupakan 4 ciri khas atau 4 sifat gereja Katolik. 4 sifat gereja itu tahun ini mau kita hidupi, sehingga minimal kita menjadi lebih paham dalam mengembangkan iman kita bersama. Disebut Katolik karena gereja tidak membeda-bedakan orang lain dalam memberikan kasihnya, karena arti dari Katolik sendiri adalah umum berkembang di berbagai negara. Maka disebut Katolik karena tersebar di seluruh muka bumi, juga mengajarkan secara menyeluruh lengkap, mengajarkan segala ajaran iman, tertuju kepada semua manusia yang mau disembuhkan secara menyeluruh. Dalam ajaran tersebut terbuka dan tertuju kepada siapa saja untuk segala zaman. Disebutkan juga dalam Konsili Vatikan kedua, satu umat Allah itu hidup di tengah-tengah segala bangsa di dunia karena memperoleh warganya dari semua bangsa. Semua orang beriman yang tersebar di seluruh dunia dalam Roh Kudus. Gereja yang Katolik secara tepat guna dan tiada hentinya berusaha merangkum segenap umat manusia beserta segala kekayaannya di bawah Kristus kepala dalam kesatuan rohnya. Gereja yang satu maksudnya bahwa adanya kesatuan pada gereja karena Roh Kudus sendirilah yang menyatukan seluruh umat. Secara sederhana, bila kita mengadakan ibadah bersama, menandakan penerapan sifat gereja yang satu. Kesatuan di dalam gereja mendapatkan dasarnya dari kesatuan Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal kendati memiliki 3 pribadi, namun hakikatnya adalah satu. Tujuan gereja sendiri adalah untuk membentuk persekutuan umat Allah, memuliakan Allah melalui ibadah, mendewasakan umat Allah melalui pengajarannya yang bersumber dari firman Tuhan, dan tugas penginjilan di seluruh dunia, sehingga semakin banyak orang yang terpanggil sebagai umat Allah. Perlu kita pahami, sejak awal kesatuan gereja itu memiliki kemajemukan, dan hal tersebut disebabkan oleh perbedaan anugerah Allah, di lain hal dikarenakan keberagaman orang-orang yang menerimanya. Untuk itu dalam kesatuan gereja, kita melihat keanekaragaman anugerah, tugas, syarat-syarat hidup, dan cara hidup. Maka dalam kehidupan itu perbedaan tidak menghalangi kesatuan gereja hanya karena dosa yang mengancam kesatuan gereja. Oleh karena itu Santo Paulus harus menyampaikan nasihatnya supaya memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Gereja yang kudus, gereja menjadi kudus karena Yesus Kristus adalah kudus. Yesus telah mengasihi gerejanya dan menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskannya, sehingga umat dipersatukan dengan Yesus menjadi kudus. Pengudusan tersebut dalam Kristus merupakan tujuan semua karya di dalam gereja. Kekudusan adalah proses, cara, dan perbuatan menguduskan, menyucikan, dan memurnikan. Gereja pun disebut kudus, dan karena itu dapat menjadi sakramen Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sendiri hadir melalui Roh Kudus di dalam gereja. Kekudusan yang dimaksud adalah kesucian, karena sejak dunia ini gereja ditandai kesucian yang sesungguhnya meski tidak sempurna. Ia masih harus mencapai lagi kesucian dalam anggota-anggotanya, sebab semua orang beriman dipanggil untuk berjalan menuju kesucian yang sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan itu juga karena peran serta Bunda Maria yang terus-menerus mengembangkan kesuciannya, dan itulah yang perlu kita teladani. Di dalam Bunda Maria gereja sudah kudus sepenuhnya. Gereja yang apostolik berarti gereja yang sekarang mengakui diri sama dengan gereja pertama, gereja perdana, yaitu gereja para rasul, di mana hubungan historis ini bukan dilihat sebagai pergantian orang, melainkan sebagai kelangsungan iman dan pengakuan. Gereja bersifat apostolik karena strukturnya, yaitu diajarkan, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul melalui pengganti-pengganti mereka, yaitu para uskup dalam kesatuan dengan pengganti Petrus sampai pada kedatangan Kristus kembali. Sebagai umat yang disatukan berdasarkan kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, murid-murid Kristus yang bersiara di dunia ini secara universal terhimpun dalam gereja yang satu,
kudus, katolik, dan apostolik di dalam kesatuan Paus Uskup Roma sebagai pengganti Rasul Petrus. Dengan berusaha menghidupi 4 sifat gereja tersebut, diharapkan kita mampu membangun persekutuan dengan mantap berdasarkan ajaran Yesus yang diteruskan oleh para rasul sehingga menampakkan keguyupan. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit pesan sidang tahunan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2023. Temanya adalah berjalan bersama menuju Indonesia damai. Meminjam istilah peritus sidang Profesor Dr. Antonius Edi Kristianto OFM, makna dari tema tersebut adalah antara lain Gereja Katolik Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia terus berjalan bersama. Sementara masyarakat sendiri menghadapi dinamika yang tidak kurang menantang, masalah yang ada di permukaan dan menantang kiranya bukan situasi damai, melainkan bagaimana mewujudkan keadilan sosial yang merata. Para Bapak Uskup juga mengajak semua pihak untuk memberi perhatian kepada masalah kemiskinan, KKN, ketimpangan sosial, diskriminasi, intoleransi, radikalisme, terorisme, dan eksploitasi manusia. Masalah tindak pidana perdagangan orang perlu mendapat perhatian, demikian juga situasi kerawanan keamanan di Papua perlu mendapat perhatian yang serius. Hal yang menarik dari para Bapak Uskup adalah mengajak seluruh umat untuk tetap peduli terhadap pemanasan global. Kita diingatkan untuk berjuang mewujudkan ensiklik Paus Fransiskus, yaitu Laudato Si, terpujilah Engkau, dan Laudate Deum, pujilah Allah tahun 2023. Demikian juga para Bapak Uskup mendorong umat terlibat aktif untuk melahirkan para pemimpin baru yang memegang teguh Pancasila, Undang-Undang 45, menghormati kebinekaan, memiliki integritas, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Dalam waktu dekat, hal yang penting perlu kita ketahui adalah bahwa tahun 2024 diperkirakan suhu politik akan meningkat karena diduga ada kecenderungan turunnya kualitas demokrasi, terutama terkait pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, dan anggota Dewan Perwakilan. Dalam hal ini diingatkan akan bahaya politik identitas berdasarkan SARA, rawan dimanfaatkan oleh para kontestan politik. Bagi kita yang perlu diperhatikan, pemilu bisa berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masih ada beberapa hal yang perlu didalami secara langsung dalam pesan sidang KWI 2023, bisa dibaca sendiri, telah viral di medsos beberapa waktu yang lalu. Seraya berdoa kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah, kita mohon pertolongan untuk kesejahteraan umat di Keuskupan Surabaya, diteguhkan dalam iman, harapan, dan kasih, terlebih menghidupi iman dalam gereja yang Katolik, satu, kudus, dan apostolik. Marilah kita juga berdoa untuk keselamatan abadi jiwa almarhum Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Akhirnya saya mengucapkan selamat Natal tahun 2023, selamat merayakan Hari Raya Keluarga Kudus, dan selamat Tahun Baru 2024. Surabaya 14 Desember 2023, salam dan doa, RD Yosef Eko Budi Susilo, Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya. Sekian Surat Gembala Ardas 2024 bagi kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua.